Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ngajinya sambil ngerokok sambil ngopi Ustaz Disan. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya gulam, laisa sya'nu fi khushunati thiyabika wa ma'kulika. Asya'nu fi zuhdi qalbika. Apa, Bang Adi? Wahai anak-anakku tercinta, laisa sya'nu fi khushunati thiyabika wa ma'kulika. Yang menjadi inti permasalahan itu bukan terletak pada buruknya pakaianmu dan makananmu. Asya'nu fi zuhdi qalbika. Yang menjadi poin utamanya adalah zuhud. Yang menjadi poin utamanya terletak di dalam zuhudnya hatimu. Udah tuh? Jelas? Kiai, udah jelas Kiai? Nambahin nggak? Belum? Jadi masalah zuhud itu bukan terletak pada pakaian yang compang-camping dan makanan-makanan yang nggak enak. Intinya zuhud bukan di situ, Pak Rahmat. Bukan berarti kita ini orang Islam diperintah untuk zuhud berarti pakaiannya kudu jelek. Kagak boleh punya rumah bagus. Kagak boleh punya rumah mewah. Nggak punya apa lagi? Mobil. Nggak boleh punya motor cakep. Zuhud itu bukan di situ intinya. Jangan sampai salah paham. Abang Imam, kacau ntar negara kita kalau orang Islamnya punya keyakinan bahwa zuhud itu harus miskin, harus nggak punya apa-apa, itu kacau jadinya. Nah, yang jadi poin utamanya, yang namanya zuhud itu adanya di hati. Hati kita ini tidak terikat dengan dunia, dengan apa yang kita miliki. Itu zuhud baru namanya. Kalau dulu Buya bilang punya mobil boleh, taruh di garasi, jangan taruh di hati. Punya motor cakep boleh, silahkan taruh di garasi, jangan taruh di hati. Pokoknya semua yang kita miliki jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita. Itu intinya zuhud di situ. Ini kadang-kadang baru belajar tasawuf, diajarin zuhud, udah dah. Romana, pakaiannya juga pada belel, lehernya udah ngampleh, pada robek. Apaan?
Ya kadang-kadang kita suka salah paham. Kita artiin zuhud seperti itu, padahal mah bukan. Boleh-boleh aja. Kayak kita nih ngaji, keren kan pakai laptop. Bukan berarti nggak boleh, Pak Rahmat. Silakan aja. Apaan? Saya Badrun. Intinya zuhud itu ada di hati. Intinya. Kan enak lihatnya. Bangkis pakai jas kan. Itu jas nikah bukan Bangkis? Agar mana lagi latihan aja udah. Latihan pakai jas hitam. Itu tuh. Jadi intinya zuhud terletak di hati kita. Bukannya nggak boleh punya apa-apa. Pakaian silakan beli yang bagus. Apalagi buat ibadah. Buat sholat, beli sarung yang mahal. BHS. Jangan yang cuma 250.000. Kalau bisa yang 5 juta. Apa, Bang Andi? Buat babanya doang. Apalagi memang diperintahkan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan busana yang paling bagus ketika ke masjid. Itu dia juga makanya kenapa intinya zuhud itu di hati. Karena Islam ini banyak juga punya perintah yang berkaitan dengan harta. Contoh kayak zakat. Kalau kita mau zakat gimana bisa kalau nggak punya harta? Nisabnya juga kan tinggi. Nisabnya 88 gram. Berarti kalau dirupiahin sekarang taruhlah 100 juta kan gitu. Orang Islam kudu punya duit 100 juta dulu baru zakat. Makanya kudu kaya. Ini mah tiap tahun jadi mustahik mulu, jadi mustahik lagi tiap tahun. Kapan zakatnya? Kapan jadi muzakinya? Apa Ustaz? Itu belum lagi perintah haji. Ongkosnya aja daftarnya berapa juta kan gitu. Apa Ustaz? Nah, iya, jangan sampai Islam kelihatannya kumuh, miskin kelihatannya. Ustadz pakainya sarung yang harganya 20.000 kan agak urup. Pada ngelinting bawahnya. Pakai kardus kan. Apa aja? Intinya bukan di situ. Silahkan. Punya rumah mewah silahkan. Punya mobil bagus silahkan. Yang penting apa yang kita miliki jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Itu intinya. Itu zuhud baru namanya. Nah ciri utamanya kayak yang sebelumnya udah dijelaskan. Namanya orang zuhud. Semakin zuhud seseorang semakin dermawan dia. Buat ngasih, buat memberi, buat sedekah, buat infak itu nggak berat. Apalagi buat yang wajib bayar zakat, nggak berat sama sekali. Kita mau bayar fitrah aja mikir-mikir. Apa Mak? Kita diajarkan misalkan bayar fitrah sama guru kita diajarin minimal ukurannya 6 kali makan kan gitu. Buat 2 hari, seharinya 3 kali makan, berarti 2 hari 6 kali makan. Kita biasanya makannya makan padang, kan gitu. Taruhlah 25.000, berarti kan dikali 6, 150, satu orang segitu. Gitu. Itu aja kadang-kadang gede amat. Udah Bang, ikutin standar nasional aja 40.000, 45.000. Iya kadang-kadang beras doang. Padahal dari dulu kita diajarin kan makanan pokok orang Indonesia kan bukan beras. Pak Rahmat kita kasih beras doang, dimakan apa kagak sama dia? Kudu dimasak dulu nasinya. Iya masaknya pakai gas. Gitu. Ntar udah mateng kudu ada lauknya, kudu ada sayurnya,
ada lalapnya, ada sambelnya. Ntar belum buat ngerokoknya, habis makan nggak ngerokok asem. Gitu. Iya. Itu aja kadang-kadang kita mikir tuh, gede amat ya. Gitu. 150 satu orang. Itu keluarga ada 20. Ketahuan. Itu aja kadang-kadang kita mesti nawar. Padahal kalau kita pikir-pikir, misalkan ini mah ada teman kita kecelakaan. Yang pertama kita tanya itu motornya apa orangnya? Motornya ngapa-ngapa? Kira-kira yang pertama kita tanya motornya apa orangnya? Orangnya kan. Berarti kan lebih berharga nyawa dibanding motor. Lah kalau motor aja zakatnya setahun sekali, pajaknya 500.000, kudunya badan kita, nyawa kita zakatnya berapa, Pak Rahmat? Kudunya. Apa Bang Mak? Hah? Kalah sama Vario. Lah Vario mau gope pajaknya, kita cuma 50.000 kan gitu. Kalau kudunya lebih gede lagi karena kita sadar lebih berharga nyawa dibanding motor kan begitu. Nah kalau yang zuhud itu buat ngeluarin segitu, apalagi yang wajib nggak berat sama sekali. Udah kalau bisa per orang 1 juta dah. Kalau bisa Bang Fajri jangan dipaksain. Ntar pulang-pulang mikir aja, gue zakat fitrah 1 orang 1 juta gitu. Bisa jual rumah ntar pulang ngaji buat biar zakat fitrah. Udah tuh. Orang yang zuhud karena memang harta yang dia miliki, semua yang dia punya nggak masuk ke hatinya, makanya buat sedekah. Mau yang sunnah, mau yang wajib itu jadi enteng, mudah, nggak berat. Kadang-kadang kita juga mikir dulu kalau pengen infak itu mikir-mikir, ini kegedean apa kagak ya? Bukan nanya kurang, bukan, ini kurang apa kagak, enggak. Ini kegedean apa kagak ya? Ini kegedean apa kagak ya? Pas banget lagi nanya sama bininya pelit lagi. Neng, sedekah segini kegedean apa kagak? Kebanyakan tuh Bang. Udah segini aja. Kalau bininya zuhud juga sih mending dah, serah abang aja udah. Nanya bini pelit juga lagi, belum zuhud. Jadi pisan, baju belum kebeli Bang, kue belum bocah belum. Udah nggak usah banyak sedekah mah mungkin. Apa? Iya, biar sama-sama zuhudnya. Ajak ngaji bini. Itu ciri paling utama tuh. Ciri paling utama orang yang zuhud itu dermawan dia. Enteng buat memberi, enteng buat sedekah. Karena tadi intinya zuhud itu bukan di pakaian kita yang jelek, bukan di makanan kita yang nggak enak. Tapi intinya di hati. Hati kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Atau kita balik dah, apa yang kita miliki nggak masuk ke dalam hati kita. Itu zuhud namanya. Nah, karena apa yang dia miliki nggak masuk ke hati, jadi enteng buat sedekah. Emang saya cuma ketitipan, dikasih orang yang agak berat. Yang bikin berat itu karena kita ngerasa munyain, kita ngerasa miliki. Apa yang kita punya masuk ke hati, itu jadi berat jadinya. Ya kalau yang mampu, ongkoh juga timbang setahun sekali, apa salahnya zakat gedean dikit itu buat yang mampu. Zakat fitrah buat badan kita juga. Kan zakat fitrah itu tuhrotan lishoimi, pembersih bagi orang yang puasa. Buat yang mampu ya gedean dikit dah zakat fitrahnya. Jangan cuma beras doang 3,5 liter. Jangan cuma 50.000. Apa Imam? Buat yang mampu.
Yang kagak mampu ya pengen ngikut ya monggo gitu. Tapi ya jangan sampai kecil banget. Awas Badun. Udah tuh. Jadi intinya bukan di badan kita, tapi intinya di hati kita. Jadi nggak kerasa berat. Awalu ma yalbisus shodiqu fi lubsihi as-supu ala batinihi asupa boleh, asupi boleh ya. Fi lubsihi asupi. Lah, kenapa Bang Adi? Oh, habis air. Awalu ma yalbisus shodiqu fi lubsihi as-supi ala batinihi. Thumma yata'adda ila zahirihi. Orang-orang as-shodiq awalu ma yalbisu fi lubsihi as-supi. Yang paling pertama dia pakaikan pakaian-pakaian supi ala batinihi, yaitu batinnya. Yang pertama-tama dia pakaikan busana supi itu batinnya dulu. Tsumma yata'adda ila zahirihi, baru kemudian pakaian batinnya itu terrefleksikan. Wah, bahasanya ketinggian. Tsumma yata'adda ila zahirihi, kemudian tercermin ke bagian zahirnya. Awalnya batinnya dulu. Tanamkan zuhud di hati kita. Nanti kalau batin kita sudah betul-betul zuhud, akan menular ke bagian zahir kita. Zahir kita pun akan senang jadi orang yang sederhana. Apa Pak Rahmat? Tampilannya sederhana. Nggak kayak Bang Heri. Kalau Bang Heri kan kebalikannya. Padahal mah hidupnya serba sederhana. Tapi pakaiannya, tapi lagunya kayak orang paling kaya aja udah. Apa kalau bahasa sekarangnya? Kayak sultan. Lagunya kayak sultan. Kalau orang yang batinnya sudah zuhud, meskipun dia banyak punya harta, tapi penampilannya sederhana. Karena zuhudnya sudah tercermin di zuhirnya. Tampilnya sederhana aja. Kayak Ustaz Satiri kan, meskipun ilmunya banyak, gitu. Kitab apa aja dia bisa baca. Ya masa bener saja belakangan dah, yang penting bisa baca dulu. Tapi tampilannya biasa-biasa aja. Gitu. Nggak kayak orang-orang pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Gitu. Tampilannya biasa-biasa aja. Hah? Zuhud gitu. Zuhud dalam batinnya tercermin ke bagian zuhirnya. Fayal bisu sirruhu thumma qalbuhu. Atau yalbasu boleh ya, la bisa yalbasu. Fayalbasu sirruhu tumma qalbuhu tumma nafsuhu tumma jawarihuhu. Maka sirrinya mengenakan pakaian zuhud, kemudian merembes ke hatinya, kemudian ke nafsunya, baru kemudian ke anggota badannya. Tahapannya begitu. Tapi yang paling penting batin kita dulu, kita tanamkan zuhud dulu. Kita pakaikan pakaian zuhud dulu, batin kita.
Gimana? Ngor? Cukup itu. Oke, nambahin. Apa Kiai? Lihat tadi itu. Jangan sampai apa yang kita miliki masuk ke dalam hati kita. Itu pakaian zuhud maksudnya, Kiai. Kita terapkan zuhud di hati kita. Jadi seolah-olah kita makain sifat zuhud ke dalam hati kita. Gitu. Seolah-olah. Makanya disebut pakaian zuhud. Kiasan itu mah. Bukan benar-benar ada bajunya. Cari di pasar pakaian zuhud. Kagak mau nemu. Hatta idza sara kulluhu mustakhshinan ja'at yadur ra'fati warahmati wal minnati. Sampai ketika semuanya sudah menjadi sederhana, siriknya sederhana, hatinya sederhana, nafsunya dan anggota badannya sudah sederhana, ja'at yadur ra'fati, datanglah tangan-tangan kelembutan dari Allah, warahmati dan tangan-tangan kasih sayang, wal minnati serta anugerah. Ghayyarat alaihi taghyiran ala hadal masobi. Tangan-tangan kelembutan itu, tangan-tangan rahmat serta tangan-tangan anugerah akan merubah kondisi yang ada pada orang itu. Yakhla'u anhu tiyabas sawadi wa yunqiluhu ila tiyabil farohi. Dia akan mencabut pakaian-pakaian kesedihan dan memindahkannya kepada pakaian-pakaian kegembiraan. Tanya anda tuh. Pak Guru besar kali? Nambahin? Enggak? Pak Sani kali? Cukup berarti tuh. Apa Bang Budi? Salah. Udah nyimpulin aja rumahnya. Yang tadinya hatinya pakai pakaian kesedihan, masih agak berat ngerjainnya, nanti lama-kelamaan diganti dengan pakaian kegembiraan. Itu kemudian. Tabaddalan nikmatu ilan nikmati. Tapi kalau tabaddala fil madi ya. Wal baudatu ilal farhati wal khaufu ilal amni wal bu'du ilal kurbi wal fakru ilal gina. Nikmat yang dia alami akan berganti menjadi nikmat. Kebencian akan berganti menjadi kesenangan. Rasa takut akan berganti menjadi rasa aman. Rasa jauh dari Allah akan berganti menjadi rasa dekat. Dan fakir akan berganti menjadi kaya. Itu apa Pak Guru? Ya rasa doang. Padahal kalau kata orang kita lagi ngalamin nikmat, lagi ngalamin musibah. Padahal kata orang kita lagi ngalamin kesulitan. Tapi karena hati kita sudah zuhud dan sudah mengenakan pakaian kesederhanaan, kemudian sudah dipakaikan pakaian kegembiraan, meskipun kata orang-orang kita lagi ngalamin nikmat, lagi ngalamin musibah, kita ngerasainnya nikmat.
Cuma memang jarang banget begitu Pak Rahmat ya, yang bisa begitu. Jangankan apa kehilangan yang banyak banget, yang gede banget. Tadi itu kata Subhadur, kehilangan sendal aja kasih. Padahal kata orang kita lagi ngalamin kesulitan, tapi hati kita ngerasain nikmat aja udah. Ya emang punya Allah, diambil ya silahkan aja. Biasa aja jadi. Apa mau wajar? Ya emang badan saya punya Allah, dikasih sakit, ya silahkan aja. Yang tadinya nikmat berubah jadi nikmat. Yang tadinya benci berubah jadi senang. Begitu dikasih nikmat oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, dikasih kesulitan oleh Allah, tadinya kita suka berontak, suka ngeluh, kagak nerima, ganti, berubah jadi senang. Terus ya Allah, terus banyakkan lagi ya Allah. Hah? Ini makanya lagi diajarin Mang Haji. Sampai kapan? Makanya kan kita sering dibacain itu, sering dengar juga ceritanya. Para waliullah itu kalau dalam sehari nggak dikasih bala oleh Allah, malah nanya dia, ya Allah, salah saya apa hari ini sehingga engkau nggak kasih bala buat saya hari ini? Salah saya di mana? Boro-boro. Apa ya nih? Apaan? Minta bala. Malah seneng dikasih bala, Allah malah seneng. Kagak dikasih malah nanyain, salah saya apa ya Allah? Hari ini saya nggak dikasih bala, salah saya apa? Di mana? Ya karena dia yakin, gitu. Karena dia yakin. Ketika Allah ngasih kesulitan buat dirinya, kan kemungkinannya tiga kemarin kan. Yang pertama, itu tanda bahwa Allah pengen ngangkat derajat dia. Yang kedua, itu cara Allah buat menghapus dosa dia. Yang ketiga, cara Allah buat ngasih siksaan di dunia buat dia. Lah dihapus dosa masa kagak mau? Hah? Ya karena nggak paham. Makanya para orang-orang pilihan Allah, para waliullah malah senang rasanya. Apa mau dia? Lah, Ustaz tadi nggak Ustaz? Gitu. Apa dong dia? Apaan? Udah tuh, Pak Kutan nambahin nggak? Cukup. Oke. Ya, kalau sekarang kita bayangin emang kayaknya jauh banget. Coba dah, terapin dulu zuhud di hati kita. Kalau hati kita sudah zuhud, pasti akan ngalamin hal seperti itu. Nggak berat lagi udah. Ya sekarang, yulok bisa begitu. Ya bisa. Sayangnya sekarang kita belum zuhud, makanya masih berat nerimainnya. Dikasih kesulitan sedikit, nggak nerima. Ngerasanya udah susah banget hidup kita. Karena hati kita belum zuhud. Ya tetap doa sama Pak Guru. Ud'uni gitu, ud'uni. Doa aja terus. Tapi lagi-lagi doa kita pun hanya sekedar memanjatkan doa, karena itu diperintah oleh Allah. Gitu. Sekedarnya aja. Tetap itu mah jangan dilupain. Ista'inu bis sabri was shalah.
terapin sabar dan banyakin doa. Itu Pak Guru. Tetap itu mah sabar juga tetap kita terapkan. Doa juga termasuk. Karena itu perintah Allahnya begitu. Udah tuh jelas. Ada lagi Pak Guru? Cukup. Pak Guru besar kali? Ya ini mah kayak semalam lagi aja nih, sepi lagi aja. Wal khaufu ilal amni, dan rasa takut berganti menjadi rasa aman. Yang tadinya kalau dikasih kesulitan dia selalu ngerasa takut, berbalik jadinya, berubah jadi ngerasa aman, udah tenang, aman aja udah. Udah tuh, Pak Ketua nambahin nggak? Cukup. Kan ada orang yang karena saking takutnya, motor kuncinya P3, yang disetang, yang dicakram, belum lagi ntar kunci rahasianya, saking takutnya. Asal malam dia bela-belain tuh motor masuk ke kontrakan, dia tidur samping motor, saking takutnya. Dikelonin motornya. Apa ya? Apa waduh? Ada orang yang begitu ketakutan aja. Ya meskipun tetap kita diperintah untuk ngamanin ya. Ikhtiar. Tapi bukan berarti saking ketakutannya begitu. Tetap ikhtiar kita amanin untuk kunci. Motor kita kunci udah. Kita mah kan jangankan sampai motor, kita masuk ke masjid itu pas lagi sholat sendal kepikiran, sendal gua ada apa kagak? Sendal gua ada apa kagak? Ya hilang dah. Kalau sudah jepit mah kagak kepikiran lah. Ah? Kepikiran mah Haji, kepikiran. Di Mekah, di Madinah kan pada pakai sendal jepit. Iya, banyak gitu. Ya meskipun tetap tadi sunnatullahnya, perintahnya buat mengamankan itu tetap kita kerjain. Tapi jangan sampai itu masuk dalam hati kita. Sekedarnya aja, jangan sampai terlalu ketakutan. Yang penting ikhtiar tetap kita jalankan. Wal bu'du ilal qurbi, dan rasa jauh dari Allah berganti menjadi rasa dekat. Wal fakru ilal gina, dan fakir berubah menjadi kaya. Dah. Jelas itu. Kiai nambahin Kiai, cukup. Pak Guru besar kali. Pak Ketua, cukup dah. Karena kalau hati kita sudah zuhud, selain kita dekat dengan Allah, hati kita merasa kaya. Biar nggak punya. Hah? Biar nggak punya apa, merasa kayanya gitu gimana? Bukan begitu, Mang Haji. Orang yang cuma punya motor satu,
pasti ngerasa takut kehilangan kan, karena fakirnya. Coba kalau yang motor 20 hilang satu ya biarin, cuma satu. Jadi kaya hatinya, hilang ya biarin, cuma satu. Gitu. Ya, hatinya ngerasa kaya, artinya nggak takut tuh, nggak takut kehilangan. Ya, silakan aja. Banyak kalau hati hilang ya habis. Hatinya merasa kaya, kayak tadi, kayak orang yang kaya beneran itu kehilangan atu nggak jadi masalah dia. Orang yang hatinya kaya kayak begitu, nggak takut kehilangan jadinya. Ya biarin aja, punya Allah. Diambil ya silahkan, punya Allah. Hah? Ya coba emang betul masih berat amat rumahnya dia. Karena hatinya belum zuhud. Hatinya belum zuhud. Penyebabnya itu cuma satu. Karena hati kita belum zuhud. Makanya buat hal-hal kayak gini bagi kita masih berat, masih aneh. Ilok ada yang begitu. Ya coba aja tanamin dulu zuhudnya. Ntar gue paham. Kenapa kita belum ngerasain? Ya karena kita belum zuhud. Hati kita masih terikat sama yang kita punya, yang kita miliki. Nah kalau cerita saya sering dengar itu Mbak Kenen kalau perjalanan kita naik beca misalnya, dia yang minta maaf itu termasuk zuhud. Bukan tuh Haji. Itu bukan zuhud babnya. Itu babnya bab menerima takdir gitu. Itu babnya lain lagi. Lain itu mah babnya. Udah, jam 1 lewat aja. Ya gulam, tanawulil aksama biyadiz zuhdi la biyadir rogbati. Laisa may ya'kulu wa yabki kama ya'kulu wa yadhaku. Wahai anak-anakku tercinta, ambillah jatah-jatahmu dengan tangan-tangan zuhud, bukan dengan tangan cinta. Rogbah, cinta ya. Atau kalau bahasa katanya ambisi dah boleh. Jangan kamu ambil dengan tangan cinta atau ambisi. Laisa may ya'kulu wa yabki kama ya'kulu wa yadhaku. Orang yang makan kemudian menangis tentu tidak sama dengan orang yang makan dan tertawa. Kita terusin dulu, ntar ada jawaban di situ. Kulil aksama wa qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla. Makanlah jatah-jatahmu dan hatimu tetap bersama Allah azza wa jalla. Itu maksudnya ya kul wa yabki itu. Makan dan menangis. Makan tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Fa'innaka taslamu min syarriha, maka sesungguhnya dirimu akan terhindar, akan selamat dari keburukan apa yang kamu makan. Mengaji dulu nggak nambahin mengaji? Cukup. Kiai nambahin. Pak Ketua kali? Belum. Pak Guru kali, Pak Guru? Pak Sani? Hah? Ambillah bagian-bagianmu dengan tangan-tangan zuhud. Ya semua. Apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan, itu ambil dengan tangan-tangan zuhud. Kita nyari makan, ya ambil dengan tangan zuhud. Nyari rezeki,
nyari harta, itu kita ambil dengan tangan zuhud. Artinya tadi dalam semua itu kita tetap ingat kepada Allah dan ingat kepada tuntunan-tuntunan Allah. Haknya ke aksam, syariah haknya ke aksam. Kullu jam'in mu'annatsun, begitu. Semua yang jamak itu mu'annas. Syariah. Udah. Maksudnya apanya? Enggak. Kalau kamu mengambil jatahmu dan hatimu tetap bersama Allah Azza wa Jalla, kamu akan selamat dari keburukan jatah yang kamu ambil. Begitu Ngaji. Maksudnya, kalau mau didantain, apa? Ngaji. Pak Ketua Ben, cukup. Karena begini kan, setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita punya, kita miliki, semuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Itu kan. Nah, kalau ketika kita makan itu atau kita mencari rezeki, harta yang kita punya, semua, kita tetap ingat kepada Allah, kita tetap bersyukur kalau dikasih nikmat. Kita ingat bahwa ini anugerah dari Allah, maka kamu akan selamat dari keburukan jatah itu, terbebas dari hisab yang nantinya akan diberikan buat kita. Gitu. Itu maksudnya, keburukannya di situ. Idza akalta min yadit tabibi kana khairan min antakula wahdaka ma la ta'lamu aslahu. Apabila kamu makan dari resep dokter, tentunya itu lebih baik dibanding jika kamu makan sendiri sesuatu yang tidak kamu tahu asal usulnya. Aman. Ah? Iya. Kalau kamu makan berdasarkan resep dokter, ini kalau pengen badan sehat, ini makannya ini nih. Kandungan gizinya sekian, proteinnya sekian. Gitu. Sehat. Gitu. Nah, kita mau orang nggak pernah nanya masalah gituan, apa aja kita hambung. Kita makan. Makanya isik-isik asam lambung naik. Apakah ada hubungannya? Gitu. Tentunya itu lebih baik dibanding kamu makan sendiri sesuatu yang tidak kamu tahu asal usulnya. Emang tahun punya asam lambung, ngopi mulu kerjaannya, gitu. Isik-isik naik. Emang tahun ada asam uratnya, gitu. Apa aja dimakan, gitu. Tentunya makanan berdasarkan resep dokter lebih baik dibanding jika kamu makan yang tidak kamu tahu asal usulnya. Dan begitu pun ketika kita mengambil jatah-jatah kita di dunia. Kalau itu sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan, pasti kita akan selamat. Dibanding kalau nggak ngikutin tuntunan yang diberikan. Jadi begitu maksudnya. Ma'aksa qulubukum, betapa kerasnya hatimu. Al-amanatu qad dhahabat
min bainikum. Ar-rahmatu qad dhahabat fi ma bainikum. Amanah qad dhahabat min bainikum, telah hilang dari diri kalian. Ar-rahmatu qad dhahabat fi ma bainikum. Rahmat kasih sayang Allah telah hilang dari diri kalian pada apa yang kalian miliki. Fi ma bainikum ya. Rahmat kasih sayang Allah telah hilang pada apa yang kalian miliki. Ahkamus syar'i amanatun indakum. Hukum-hukum syara, tuntunan yang Allah berikan, itulah amanah yang ada pada diri kalian. Kebanyakan kita untuk ngambil jatah-jatah kita selama di dunia kadang-kadang tidak memperhatikan tuntunan yang Allah berikan. Makanya disindir di sini. Amanah sudah hilang dari diri kalian. Banyak dari kita tidak menerapkan tuntunan yang diberikan. Wa qad taraktumuha wa kuntum fiha. Kamu sudah meninggalkannya dan kamu mengkhianatinya. Udah tuh, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Mbak Ketua kali? Belum juga. Lah. Mengaji dulu, mengaji. Saya terus aja nih. Mengaji man, Bang Budin kali? Model begini bukan. Ya. Iya. Kalau yang sesuai tuntunan tentunya tidak dihisab. Makanya diperingatkan tuh dalam Al-Quran. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan dipertanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita balik ke ayat awalnya. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai oleh kebiasaan kalian menumpuk-numpuk harta. Dikumpulin doang, infaknya tidak dikeluarkan, sedekahnya tidak dikeluarkan, zakatnya juga nggak dikeluarkan. Itu nanti dihisab. Summalatus alun yauma idzin 'anin na'im. Gitu Bang Budi. Kalau yang sesuai tuntunan dicarinya dengan cara yang halal, sesuai tuntunan, kemudian udah dapat juga sama infaknya nggak lupa, sama zakatnya nggak lupa, itu nggak bakal. Salah satu contohnya aja dah, di Ramadan ini ada 3 yang tidak dihisab. Yang pertama, makanan yang kita makan untuk berbuka itu nggak dihisab. Yang kedua, yang kita makan untuk sahur itu juga nggak dihisab. Yang ketiga, yang dimakan bareng-bareng sama keluarga kayak sama teman-teman kayak itu nggak dihisab. Ntar pas makan habis ngaji makan yang banyak nggak dihisab. Mumpung lagi nggak dihisab makan yang banyak. Nong Budin. Tapi bukan cuma Ramadan doang, nanti juga setelah Ramadan itu juga nggak dihisab. Kalau dipakai buat buka, dipakai buat sahur, dipakai buat makan bareng-bareng itu nggak dihisab. Karena artinya dia sedekah di situ. Itu nggak akan dihisab. Begitu Budi.
Kalau yang cuma ditumpuk-tumpuk doang, udah gitu nyarinya juga nggak sesuai tuntunan, ya itu yang nanti bakal dipertanyakan. Waihak in lam talzamil amanatu wa illa an qaribin yanzilul ma'u ila ainika wasilku fi yadaika wa rijlaika. Wa yuglikul haqqu azza wa jalla baba rahmatihi anka wa yulqi fi qulubi khalqihi al-qasawata alaika wa yamna'uhum an ata'ika. Celaka kamu jika kamu tidak menerapkan amanah, tidak menjaga amanah yang diberikan. An qaribin yanzilul ma'u ila ainika. Tidak lama lagi akan turun air ke matamu. Apa? Orang? Hah? Apa ini? Bolong sudah tanah. Nangis, maksud nangis. Tidak lama lagi kamu akan menangis. Wasilku fi yadaika wa rijlaika. Kawat berduri akan membelenggu tanganmu dan kakimu. Wa yuglikul haqqu azza wa jalla baba rahmatihi anka. Dan Allah azza wa jalla akan menutup pintu rahmatnya darimu. Wa yulqi fi qulubi khalqihi al-qasawata alaika. Dan Allah akan membuat hati makhluknya menjadi keras terhadapmu. Wa yamna'uhum an ata'ika. Dan Allah akan menghalangi mereka untuk memberikan pertolongan kepadamu. Udah tuh. Jelas. Kiai, nambahin Kiai. Cukup. Pak Guru besar kali. Yang mana? Kita lagi kaya pelit. Lagi kaya pelit. Sombong lagi kan? Jangankan orang lain, tetangga nggak pernah kita bagi, keluarga kita nggak pernah kasih. Begitu kita jatuh miskin, kira-kira tetangga kita pada mau nolongin apa kagak? Paling dikata makan tuh pencarian lu. Begitu Pak Guru. Allah kasih tuh hati makhluk pada keras dan nggak mau nolongin kita. Apa? Karena ketika kita mencari jatah-jatah kita tidak sesuai tuntunan, kemudian kita begitu udah dapat harta itu tidak mengikuti tuntunan, ya ntar begitu. Rahmatnya Allah ditutup dari kita dan orang-orang dihalangi oleh Allah untuk nolongin kita, untuk bantuin kita. Begitu Pak Guru. Itu di dunia udah begitu, apalagi di akhirat. Emang udah masing-masingan. Nah, kalau yang rajin sedekah, ntar sedekahnya nolongin dia. Yang pernah jariah ke masjid, ntar masjidnya nolongin dia, kan gitu.
ditutup hati makhluk untuk nolongin dia. Jadi keras hatinya. Nggak kesian pisan. Yang ada malah nyukurin, syukur. Syukur. Itu jelas. Jadi begitu Pak Guru. Terus ini nih. Apa ya? Iya kan tadi amanah itu artinya ahkamus syar'i, hukum-hukum syarak, tuntunan yang Allah berikan. Ketika nyari jatah-jatah kita di dunia, kita terapkan tuntunan yang Allah berikan. Ketika sudah dapat pun kita terapkan tuntunan yang diberikan. Kan tuntunannya enggak lain. Kalau pas nyari gunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum syara, ntar begitu udah dapat jangan lupa tuh ada perintah infaknya, ada perintah zakatnya. Itu sesuai tuntunan syara, Ustaz. Lagi belum punya, nyarinya sesuai tuntunan, begitu udah punya kita terapkan sesuai tuntunan. Gitu. Itu amanahnya. Ahkamus syar'i sesuai tuntunannya. Buat yang dagang, buat yang pengusaha, buat yang punya pertanian, punya perkebunan, punya tabungan emas, punya simpanan duit, jangan lupa itu. Harus terapkan tuntunannya. Jangan sampai lupa. Kalau tidak kita terapkan, yang nggak akan lama lagi, yanzilul ma'u ila inika. Kamu akan menangis. Gitu. Nangis. Dah. Masih jauh ini. Masih panjang. Udah 1:30. Kiai, nambahin nggak Kiai? Sebelum saya tutup. Pak Ketua kali. Bang Ori nambahin nggak? Kalau zakat perusahaan itu per tahun itu jadi draftnya itu kalau dihitung sama pajak itu kira-kira masuk nggak dialihkan ke pajak? Nggak bisa. Pajak dan zakat itu beda peruntukannya. Kalau pajak nggak pakai ada mustahiknya. Kalau zakat ada mustahiknya. Dan persentasenya juga beda antara pajak sama zakat. Nggak bisa tuh. Udah, ini sekalian biar pajak kita niatin buat zakat. Nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Ya itulah istilahnya beratnya di Indonesia itu begitu. Karena orang Islam punya kewajiban dua. Bayar pajak juga, bayar zakatnya juga. Kalau dulu di zaman Rasul yang Islam cuma zakat, tapi yang non Muslim itu bayarnya lain, bukan bayar zakat lagi. Apa bahasanya Ustaz? Jizyah ya, bahasanya ya jizyah. Itu kalau dulu. Sekarang di Indonesia itu beratnya itu kita kewajiban dua, pajak juga, zakat juga. Dan nggak bisa kita alihin, kita niatin bayar pajak, sekalian dah, ini niatin buat zakatnya nggak bisa, beda. Persentasenya beda, cara hitungannya beda. Dan nanti penggunaannya buat kemustahiknya kan juga beda. Kalau pajak mah bisa dibangun buat jalan raya, bisa dibangun buat jembatan. Lah kalau zakat nggak bisa begitu. Itu jadinya nggak bisa. Kalau kita niatin pajak nggak bisa. Kita niatin zakat nggak bisa. Emang jadi double jadi ya. Pajak juga kewajiban kita, zakat juga kewajiban. Hah? Double? Hah? Oh begitu. Kalau zakatnya udah dibayarkan, oh bisa ngurangin pajak. Itu tanya Bang Jamal itu cara ngitungnya. Ya udah ntar ngobrolnya.
Udah 1:30 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.